Assalamualaikum, hai sahabat Onda Elis HS. Apakah Anda tahu bahwa beberapa hotel terangker di Indonesia telah menjadi tujuan wisata yang populer? Hotel-hotel terangker di Indonesia seringkali memiliki sejarah yang kelam dan misterius. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya dan temukan apa yang membuat mereka begitu angker versi Onda Elis HS. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk mari kita simak informasinya. Pernah mendengar Dambogos Palace Hotel di Bali? Bukan, tempat itu bukanlah destinasi wisata atau hotel yang baru saja dibuka. Bukan juga nama wahana permainan. Gods Palace Hotel adalah sebuah julukan. Nama julukan yang disematkan warga dan wisatawan asing yang senang dengan acara-acara berbau mistis pada sebuah hotel di kawasan Bedugul. Sesuai dengan namanya, Gods Palace Hotel diyakini sebagai penginapan yang berhantu dan menjadi istana bagi makhluk supranatural. Didirikan dengan nama PI Bedugul, Taman Rekreasi Hotel and Resort, Gods Palace Hotel pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Jacob Lau Kaitis. Ia menemukannya pada Desember 2005 silam saat tersesat dalam perjalanan travelingnya. Berada di kawasan pegunungan di dataran tinggi Bedugul, sekitar 50 km dari sebelah utara Kuta, Gods Palace Hotel berdiri dengan tegap bak bangsawan tua yang sudah terkapar. Bangunannya belum utuh seluruhnya. Patung ular di tengah hotel tampak seakan geram. Kesan angker, gelap, dan lembab tampak kuat dari eksteriornya. Kesan angker ini terasa semakin kuat saat melihat hotel bangunan ala bintang 5 ini dihiasi tanaman merambat, rumput liar, dan lapisan kusam di dindingnya. Lantainya terbuat dari batu marmer yang sayangnya tak lagi pernah dibersihkan. Walau begitu, kamu masih bisa merasakan kemegahan Gods Palace Hotel saat berkunjung di Bali. Selama lebih dari 1 dekade berdiri terlantar, Gods Palace Hotel masih menyimpan perabotan dan perlengkapan hotel yang sengaja disediakan untuk menyambut tamu pertama sebelum akhirnya penginapan ini ditinggalkan. Menurut cerita warga setempat, mereka kerap melihat sosok wanita berrambut pendek keluar dari hotel dan menggoda para pengemudi. Ia juga sering berjalan-jalan di sekitar hotel. Ada pula kabar yang menceritakan bahwa hotel berhantu ini sering mengeluarkan suara keramaian pada saat tertentu. Suara ini seakan menakuti setiap orang yang lewat karena bangunannya sudah tua dan kosong. Dulunya Gods Palace Hotel dijaga oleh 2 orang yang dikenal sebagai penjaga kebersihan dan penjaga gerbang. Sebab sejak ditinggalkan penghuninya, hotel ini tidak terbuka untuk umum. Hingga saat ini banyak blogger atau wisatawan penyuka destinasi mistis yang menyempatkan diri dan melihat sendiri kejadian aneh yang pernah ada. Meski begitu, di masa sekarang kabarnya tidak ada orang yang diperbolehkan untuk memasuki kawasan Gods Palace Hotel. Bagaimana denganmu? Akankah kamu menyempatkan diri untuk mengunjungi Gods Palace Hotel saat traveling ke Bali? 2. Hotel Siranda terletak di tengah kota Semarang, hanya beberapa ratus meter dari Simpang 5 yang menjadi ikon kota Semarang. Hotel Siranda yang didirikan pada tahun 1979 telah berhenti beroperasi sekitar tahun 90-an, berlokasi di Jalan Diponegoro, Semarang. Ada banyak kontroversi mengenai penyebab kebangkrutan hotel yang dulunya menjadi tempat menginap favorit di Semarang ini. Salah satu isu yang sering muncul adalah kasus bunuh diri seorang wanita cantik di salah satu kamar hotel tersebut. Setelah peristiwa tersebut, arwah wanita yang melakukan bunuh diri itu terus menghantui dan mengganggu para tamu yang menginap. Kejadian tersebut menyebabkan jumlah kunjungan tamu menurun secara drastis, sehingga akhirnya pihak pengelola terpaksa harus menutup hotel. Setelah ditutup dan ditinggalkan kosong, hotel yang terletak di seberang Mapolda Jateng itu telah berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Banyak penduduk sekitar dan orang yang kebetulan melintas mengaku seringkali menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk mistis. Kabarnya tempat tersebut dianggap sebagai tempat tinggal para hantu yang menyeramkan. Di urutan terakhir ada Hotel Cakra Solo, merupakan sebuah bangunan bersejarah di kota Solo, Jawa Tengah. Bangunan ini sudah tidak beroperasi sebagai hotel selama lebih dari 25 tahun dan kini dikenal sebagai tempat wisata horor. Hotel Cakra dibangun pada tahun 1920-an oleh seorang pengusaha Belanda bernama Herman van Dillen. Pada masa itu hotel ini dikenal dengan nama Grand Hotel de Boer. Setelah kemerdekaan Indonesia, hotel ini kemudian diambil oleh pemerintah dan diubah namanya menjadi Hotel Cakra. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Solo yang menyebabkan Hotel Cakra mengalami kerusakan yang parah.
Sejak saat itu hotel ini tidak pernah lagi beroperasi dan dibiarkan terbengkalai. Karena kondisinya yang terbengkalai dan cerita-cerita mistis yang beredar, Hotel Cakra Solo kini menjadi daya tarik bagi para pencinta wisata horor. Beberapa pihak bahkan menyelenggarakan event rumah hantu di bekas hotel ini. Salah satu daya tarik utama dari Hotel Cakra adalah bunker peninggalan tentara Jepang yang terletak di belakang hotel. Konon bunker ini digunakan untuk menyiksa warga Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Meskipun populer sebagai tempat wisata horor, keberadaan Hotel Cakra juga menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa aktivitas wisata di bekas hotel ini tidak menghormati sejarah kelam yang pernah terjadi di sana. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Hotel Cakra Solo, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Lokasi Hotel Cakra terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Baik untuk mengunjungi Hotel Cakra adalah pada malam hari karena suasana mistisnya yang lebih terasa. Tiket masuk ke Hotel Cakra bervariasi tergantung pada event yang diselenggarakan. Peringatan bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit jantung atau fobia terhadap hal-hal yang berbau horor sebaiknya tidak mengunjungi tempat ini ya.